Oke, kembali dengan saya. Kita akan membahas tentang bab 2. Gejala jiwa yang saya maksud adalah proses umum yang terjadi pada manusia. Hey, what happened? Yang berkaitan dengan proses belajar dan mengajar. Perilaku manusia dapat dipahami jika memahami proses mental yang terjadi pada perilaku manusia. Pengamatan merupakan usaha manusia untuk mengenali dunia sendiri, baik mengenai dirinya sendiri maupun dunia mereka berada, dengan cara melihat, mendengar, meraba, mengecap, membaunya, dan merabanya. Dalam dunia pengamatan, biasanya dilukiskan dalam sudut pandang ruang, sudut pandang waktu, sudut pandang gestal, dan sudut pandang arti. Sudut pandang ruang seperti depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan sebagainya. Sudut pandang waktu biasanya masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Sudut pandang gestal berarti kesatuan yang utuh, seperti contohnya kita melihat rumah. Tidak dipandang sebagai kayu saja sama iya-iyanya, kita harus melihatnya sebagai rumah. Dan sudut pandang arti, kita melihat dengan artinya. Bila kita melihat rumah, artinya ada tempat tinggal. Rumah sakit, kita melihat sebagai artinya itu tempat rumah sakit. Begitu, karena sudah paham. Kalau tidak paham, ulang lagi. 2. Tanggapan. Tanggapan adalah apa tanggapan? Tanggapan adalah bayangan yang tinggal dalam ingatan ketika kita melihat suatu objek. Proses menanggap atau membayangkan kembali disebut representasi. Perbedaan tanggapan dan pengamatan bisa dilihat di samping sini. Fantasi adalah kemampuan untuk membentuk tanggapan atau bayangan-bayangan baru dengan bantuan tanggapan yang sudah ada. Fantasi tidak harus sama setiap orang. Ada yang berfantasikan laut, ada juga yang berfantasikan gurun pasir. Fantasi ada yang disadari maupun tidak disadari. Berdasarkan cara berfantasi, dibedakan menjadi 3, yaitu mengabstraksikan, mendeterminasikan, dan mengkombinasikan. Nomor 4. Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu. Misalnya, melihat gebetan Anda jalan bersama orang lain. Bisa juga, perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai seluruh aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan cara timbulnya, ada perhatian yang timbul dan tidak timbul. Maksudnya, yang timbul artinya dia timbul tanpa usaha, seperti langsung fokus ketika seperti main game atau main hati wanita. Ya. Perhatian yang tidak timbul yaitu ketika kita harus melakukannya dengan usaha, seperti perhatian kepada belajar. Kita harus menggunakan musik dahulu atau pergi makan ke kantin dulu. Gitu. Sudah Anda paham? Kalau tidak paham, dislike. Nomor 5. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan pengalaman dengan masa lampau.
manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali apa yang telah dialaminya. Walaupun begitu, tidak semua ingatan dapat ditimbulkan kembali alias lupa. Setiap orang berbeda-beda dalam proses mengingat. Yang ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada tahapan dalam mengingat, yaitu ada di sini. Dalam membahas ingatan, kita tidak bisa menjauhi tentang lupa. Ada dua teori tentang kelupaan. Apa penyebab lupa? Yaitu satu, teori ROP. Menurut teori ini, kelupaan terjadi karena memori itu tidak lama ditimbulkan kembali sehingga menjadi lupa. Dan teori yang kedua yaitu teori intervensi. Menurut teori ini, kelupaan terjadi karena apa? Karena memori saling bercampur aduk sehingga mengganggu satu sama lain. Akhirnya menjadi lupa. Aja. Nomor 6. Keberhasilan dari spesies manusia adalah kemampuan untuk berpikir. Berpikir meliputi sejumlah besar kegiatan seperti menulis surat, main Mobile Legends, main PUBG, rencana liburan tapi gak jadi, dan sebagainya. Berpikir adalah suatu proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi yang melibatkan interaksi secara kompleks. Antara lain yaitu penalaran, abstraksi, penilaian, abstraksi, penalaran informasi, dan pemecahan masalah. Inteligensi juga sering disebut sebagai kecerdasan. Salah satu definisi dinyatakan oleh Stern yang menyebutkan bahwa inteligensi adalah cara menyesuaikan diri dengan keadaan baru dan menggunakan alat-alat berpikir. Menurut Garner, terdapat 7 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, musikal, logika matematika, pandang ruang, kecerdasan gerakan, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Wah, keragaman ini. 1. Pandangan terhadap kaum hereditarian. Kaum hereditarian berpendapat bahwa seluruh sifat psikologis manusia itu secara turun-temurun dipindahkan langsung melalui gen-gen yang diterima oleh keturunannya. Di kalangan kaum hereditarian terhadap inteligensi, sebesar 80% variasi ditentukan oleh gen dan hanya 20% oleh faktor lingkungan. 2. Kaum environment. Paham ini menantang tentang kaum hereditarian. Kaum environment berpendapat bahwa faktor lingkungan adalah hal yang paling penting, bukan tentang gen atau sebagainya, tapi adalah faktor lingkungan. Dan nomor 3. Para ahli meneliti bahwa hubungan antara lingkungan dan gen dari inteligensi. Hasilnya adalah perbedaan dalam inteligensi anak itu berbedanya hanya sedikit, tapi kedua kaum di atas masih mengklaim peran dominannya sendiri atas hak inteligensinya. Nomor 4.
Menurut kaum modern, hereditas dan environment itu saling berinteraksi. Secara total, multi-interaksi antara 3 faktor, yaitu hereditas, lingkungan, dan waktu. Proses hereditas bisa disubarkan dan dapat juga dimatikan. Semuanya tergantung tipe, jumlah, dan kualitas persentuannya terhadap lingkungan, serta tergantung dari kapan persentuan itu terjadi. Guru memerlukan wawasan yang luas. Tujuan dan peranan guru adalah mendidik siswa sebagaimana adanya pengetahuan tentang kontroversi natur dan nurtur ini diperlukan untuk membuka dan memperluas wawasan sebagai guru yang profesional.